Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Kurniawan dari 3PHP2 dengan NIM 19190323. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu makanan yang sangat terkenal di Pulau Dewata atau yang dikenal dengan Pulau Bali, yaitu ayam betutu. Jika Anda pernah ke Bali, mungkin Anda nggak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Namun Anda penasaran nggak sih, gimana sih cara buatnya? Atau mungkin bahan-bahan yang ditemukan sulit tidak? Atau mungkin sejarah dari ayam betutu itu? Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, happy watching! Ayam betutu adalah salah satu makanan khas dari Bali yang sangat terkenal. Ayam betutu sendiri memiliki bahan dasar ayam yang dibumbui dengan bumbu yang bercita rasa pedas dan gurih. Ayam betutu sangat enak untuk disantap bersama nasi, kacang goreng, kelengking kangkung, dan tak lupa dengan sambal matah. Maka dari itu, bagi Anda yang penggemar pedas, pasti Anda suka dengan makanan ini. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana sejarah dari ayam betutu ini. Ayam betutu berasal dari dua kata, yaitu be yang artinya daging dan tutu-tutuno yang artinya bakar. Jadi secara arti yang daging bakar, namun bukan dibakar seperti sate atau ayam bakar ya. Tapi dulunya ayam betutu dimasak dengan dikubur di dalam tanah dan diberi dengan batu yang dibakar. Nah, dimana perannya itu seperti oven dan dimasaknya itu nggak waktu singkat, namun dengan waktu yang lama hingga belasan jam hingga dagingnya empuk dan bumbunya meresap. Asal kalian tahu, sebelum dibakar ayam betutu ini dibumbui dengan nama base genep. Asal kalian tahu, bumbu base genep adalah salah satu istilah bumbu dasar dari Bali yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kencur, lalu ada lengkuas, ada cabai, ada jeruk limau, daun salam, serai, dan masih banyak lagi. Sedikit fun fact, kalau dulu tidak ada namanya ayam betutu, namun adanya namanya bebek betutu karena dari dulu itu hanya menggunakan bahan dasar bebek saja. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya ayam betutu itu tidak disajikan secara umum loh dari dulu, karena ayam betutu ini cuma disajikan saat upacara adat maupun sajian ritual seperti upacara pernikahan, upacara otonan maupun odolan. Namun pada zaman sekarang ini aja sudah disajikan secara umum dan kita bisa temukan di berbagai restoran-restoran. Oh ya, sejarah dari ayam betutu ini ada hubungan dengan akulturasi loh. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu akulturasi adalah penggabungan dari budaya satu dengan budaya lain yang dicampur menghasilkan budaya baru, namun tidak menghilangkan unsur aslinya. Tahukah kalian, ayam betutu ada hubungannya dengan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di tanah Jawa? Tahukah kalian? Ya, itu ada kerajaan Majapahit. Sejak Islam masuk ke tanah Jawa, banyak orang Majapahit yang nggak mau pindah ke agama Islam, makanya mereka semua pada pindah ke Bali. Dan di Bali ini mereka ngebawa salah satu teknik masak di mana makanan ini dimasak dengan dikubur di dalam tanah yang diberi batu yang dibakar. Namun sebelum dimasak, mereka menutup makanan itu dengan daun pisang dan dimasaknya itu dengan waktu yang sangat lama hingga bumbunya meresap, daging empuk, dan kuahnya itu menyusut. Kalian tahu kalau Bali itu suka banget dengan bumbu-bumbu yang rasanya itu pedas, makanya bumbu Bali yang pedas ini dicampur dengan teknik memasak dari Majapahit menghasilkan salah satu makanan yang kita kenal saat ini, yaitu ayam betutu. Namun keaslian dua budaya ini masih tetap ada. Ayam betutu dapat kita buat sendiri di rumah karena bahannya mudah dan gampang ditemukan di pasar. Namun jika Anda ingin ribet, Anda bisa membelinya di berbagai restoran maupun di rumah makan. Saya merekomendasikan beberapa. Di Bali, Anda bisa temukannya di rumah makan ayam betutu Pasanur di Ubud. Atau Anda bisa temukannya di rumah makan ayam betutu Lentente di Jalan Gilimanuk karena yang merupakan pelopor pertama ayam betutu. Kalau Anda di Jakarta, Anda bisa temukannya di restoran ayam betutu khas Gilimanuk di Senopati, atau Anda bisa temukannya juga di rumah makan ayam betutu Ibu Putu di Kulit Karangmanis. Sebelum saya ngebagiin resepnya, saya ingin ngebagiin salah satu fun fact. Kalau misalnya ayam betutu punya dua versi, yaitu versi Gilimanuk dan versi Gianyar. Nah, versi Gilimanuk itu lebih pedas dan lebih berkuah, sehingga sangat difavoritkan di masyarakat Bali.
Sedangkan versi Gianyar cenderung lebih kering dan tidak terlalu pedas. Makanya bagi Anda yang gak suka pedas, pasti Anda suka dengan ayam versi Gianyar ini. Selain yang gak pedas, ayam versi Gianyar ini punya satu bahan tambahan, yaitu basewangen. Basewangen adalah salah satu istilah bahan di Bali untuk menambah aroma seperti cengkeh, pala, lalu ada merica, dan masih banyak lagi. Sehingga saya bisa simpulin kalau base genap itu lebih ke arah bumbu, dan kalau basewangen lebih ke arah dari rempah-rempah. Jadi saya akan memberikan salah satu resep yang mudah yang Anda bisa praktekkan di rumah, dan rasanya itu gak kalah enak sama yang di Bali. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 ekor ayam kampung, lalu ada 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, lalu ada minyak goreng secukupnya hanya untuk menumis bumbu-bumbu halus, dan tak lupa daun pisang untuk membungkus ayamnya saat dikukus. Nah, untuk bumbu-bumbu halusnya, bahan-bahan yang diperlukan adalah 15 buah cabai besar yang Anda bisa tambahkan ataupun dikurangi sesuai selera pedas Anda. Nah, bagi Anda yang menyukai pedas, Anda bisa menambahkan cabai rawit. Lalu ada 5 cm jahe, 6 cm kunyit, 5 cm lengkuas, lalu ada 100 gram bawang merah, 7 siung bawang putih, lalu ada 5 buah kemiri, 1 sendok teh ketumbar, dan tak lupa garam, gula, merica secukupnya. Gimana? Apakah kalian sudah siap memasak? Tapi sebelumnya itu jangan lupa ya untuk mencuci semua bahan-bahannya agar lebih bersih. Cara membuat ayam itu tuh, pertama, dengan menghaluskan semua bumbu-bumbu dan ditumis hingga harum. Yang kedua, dengan melumuri daging ayam dengan bumbu yang telah ditumis. Jika Anda ingin menambahkan kelezatan dan ayam butuh yang lebih gurih, Anda bisa menambahkan perasan jeruk nipis. Yang ketiga, bungkus daging ayam dengan daun pisang. Namun jika Anda ingin lebih cepat matang, Anda bisa membungkusnya lagi dengan aluminium foil. Oh ya, jangan lupa sebelum dibungkus tambahkan serai, daun salam, dan jangan lupa daun jeruk. Lalu kukus daging ayam selama 2 jam. Setelah 2 jam, lalu kita bisa memanggang lagi di oven dengan suhu 185 derajat selama 20 menit. Namun jika Anda menyukai ayam betutu yang dikukus, Anda bisa skip proses ini. Terakhir, angkat dan sajikan bersama nasi putih, lancing kangkung, kacang goreng, dan tak lupa sambal matah biar lebih enak. Nah, tak terasa kita udah sampai di akhir dari video ini, dan semoga saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa resepnya dipraktekkan ya. Sampai jumpa.